kemudian dia dikurung, masa kebebasan dia ditunggung ya oleh masa penahanan, jadi dia bisa minta ganti rugi. Jadi Nikita Mirzani bisa menggugat secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, sementara kalau kemudian pelapornya nggak puas, dia bisa menggugat pra peradilan. Reza kan, bisa menggugat pra peradilan. Kenapa? Karena ini kok perkara ini kenapa dilepas gitu kan. Sementara Nikita Mirzani karena dia lepas dan perkara tidak bisa masuk unsur, dia bisa menggugat ganti rugi, permintaan ganti rugi, rehabilitasi, perbaikan nama baik lewat gugatan perbuatan melawan hukum. Yang dibuat siapa? Ya udah penyidik menggugat. Nah, kemudian penyidik bisa diwakili oleh siapa? Ya tentu kuasa hukumnya. Penyidik bisa dari Binkum penyidik, bisa juga dari pengacara negara, jaksa sebagai pembelanya. Tapi ini gugatan perdata. Melihat terkait AP21 yang tidak kunjung keluar, mungkin seperti apa sih Bang sampai sejauh ini Bang? Kasusnya Nikita Mirzani ya, rencana P21 dari jaksa, kan jaksa P19, P18 dibalikin lagi oleh penyidik untuk supaya berkas diteliti lagi supaya lengkap P21. Jadi ini seringkali terjadi dalam penanganan perkara pidana, berkas bolak-balik P18, P19 sampai akhirnya kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa baru di P21K gitu. Jadi kemungkinan ini berkas masih dalam proses bolak-baliknya sama proses pengembangan sama permintaan kesempurnaan berkas supaya berkas lengkap oleh jaksa. Jadi ini yang disebut sebagai upaya-upaya jaksa supaya ketika berkas kemudian dinyatakan lengkap tidak ada lagi kurangnya, baik bukti-bukti, saksi-saksi maupun kemudian paradigma dalam posisi perkara. Jadi perkara ini memang perkara pidana dan bisa disidangkan. Tersangkanya ada, buktinya ada, saksinya ada. Gitu. Jadi seringkali jaksa minta kelengkapan dalam berkas supaya mana yang kurang, atau saksi ini kurang, atau bukti ini kurang supaya dilengkapi. Jadi ini biasa terjadi. Nah, memang ada jangka waktunya terhadap setiap perkara. Jadi jaksa mengupayakan supaya ini mengikuti prosedur KUHP sampai pada titik ya sudah jaksa nyatakan ini sudah lengkap dan di P21K. Gitu. Kalau sampai tanggal waktu yang ditentukan tidak kunjung keluar juga Bang, apakah ada kemungkinan untuk bebas sendiri Bang Nikita Mirzani? Kalau sampai akhir masa penahanan yang diperbolehkan oleh undang-undang ternyata berkas belum lengkap juga, ya tentunya sini Nikita Mirzani harus dibebaskan demi hukum. Jadi dibebaskan demi hukum supaya dia lepas dari posisi penahanan dulu ya. Tapi kemudian apakah kemudian ini kemudian akhirnya dihentikan? Belum tentu. Tetap ada dua kemungkinan. Apakah kemudian penyidik meneruskan perkara ini tapi masa penahanannya habis tapi perkara diteruskan, satu itu. Atau kemudian penyidik menghentikan perkara karena memang tak kunjung bisa diselesaikan pembuktiannya atau kelengkapan berkasnya sehingga ini harus di SP3. Nah persoalannya kan Nikita Mirzani kalau dilepaskan ketika masa penahanan berakhir, tentunya ada satu persoalan. Dia kan sudah ditahan selama kurang lebih 100-an hari lah ya, 100 hari atau 120 hari. Bagaimana masa penahanan ini? Kalau ternyata Nikita Mirzani kemudian demi hukum dibebaskan, artinya dia kemudian dianggap sebenarnya tidak melakukan tindak pidana. Paling pahit kan begitu. Jadi Nikita Mirzani bisa mengajukan yang namanya permintaan ganti rugi, bisa menggugat penyidik kepolisian, kemudian minta pemulihan nama baik, rehabilitasi, kemudian tadi meminta ganti rugi terhadap dia di mana dia sebagai warga negara kemudian ditahan oleh penyidik. Jadi dia bisa minta ganti rugi dengan cara apa? Menggugat secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum yang patut diduga dilakukan oleh penyidik. Termasuk pra peradilan, ya? Termasuk pra peradilan. Ya, pra peradilan salah satu cara untuk menggugat kan. Tapi gugatan pra peradilan itu gugatan cepat ya, cuma 1 minggu harus clear.
Tapi kalau yang seperti ini, ketika ternyata berkasnya Nikita Mirzani tidak lengkap dan kemudian SP3 misalnya, eh, kalau pra peradilan itu yang SP3 bisa jadi si pelapor menggugat pra peradilan. Nah, kalau seorang Nikita Mirzani, dia jalur yang paling bagus adalah melalui gugatan perbuatan melawan hukum terhadap cedera-cedera yang dialami, yaitu karena dia ditahan, kemudian dia dikurung, masa kebebasan dia dikungkung ya oleh masa penahanan. Jadi dia bisa minta ganti rugi. Jadi Nikita Mirzani bisa menggugat secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, sementara kalau kemudian pelapornya nggak puas, dia bisa menggugat pra peradilan. Pelapor ini si siapa? Ya, Dr. Reza kan. Reza bisa menggugat pra peradilan. Kenapa? Karena ini kok perkara ini kenapa dilepas begitu kan? Sementara Nikita Mirzani karena dia lepas dan perkara tidak bisa masuk unsur, dia bisa menggugat ganti rugi, permintaan ganti rugi, rehabilitasi, perbaikan nama baik lewat gugatan perbuatan melawan hukum. Yang digugat siapa? Ya udah penyidik yang digugat. Nah, kemudian penyidik bisa diwakili oleh siapa? Ya tentu kuasa hukumnya penyidik, bisa dari Binkum penyidik, bisa juga dari pengacara negara, jaksa sebagai pembelanya gitu. Tapi ini gugatan perdata. Jaksa punya waktu berapa lama Bang untuk sampai akhirnya harus dibebaskan? Sebenarnya ini kan kewenangan penahanan ini kan sudah di tangan jaksa ya. Tapi karena ini kan kasus TPPU di mana ancaman hukuman 9 tahun, sebenarnya total itu sebenarnya ada waktu 120 hari untuk menahan seorang Nikita Mirzani. Ini kan baru 20 hari plus 40 hari plus 30 hari. Berarti kan baru sekitar 90 hari kan? 3 bulan itu. Tapi sebenarnya penyidik masih bisa memohon supaya perpanjangan lagi 1 kali 30 hari lagi. Jadi setelah ini masih ada 30 hari lagi sebenarnya. Tapi ini tergantung apakah nanti, karena permohonan ini diajukan bukan kepada jaksa oleh penyidik, tapi diajukan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini pengadilan negeri mana nih? Jakarta Selatan. Jadi penyidik mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk memperpanjang masa penahanan 30 hari lagi. Jadi bukan kewenangan jaksa lagi, kewenangan si penyidik, kewenangan si pengadilan negeri untuk memutuskan memberikan penetapan perpanjangan masa penahanan.